Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Lupa salam berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah dengan kita perbanyak bersalawat, dengan kita perbanyak berzikir, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah sahabat-sahabatku semua dilancarkan rezeki, ya insyaallah berkah barokah di kehidupan. Sebelumnya kita selawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrin tamam. Sallu alaihi wasallimun yasfa' lana yawmaz zihab. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Ya nafsu tibi bil liqa, ya ainu qarri ayuna, hadza jamalul Mustafa, anwaruhu lahat lana. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ini Karang Kobar sudah kontak batin dengan saya, bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang baik. Saya akan kontak batin dengan Karang Kobar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, alhamdulillah, la quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Semoga jangan ada keributan. Kamu dari sini aja. Sini aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di sini, alhamdulillah. Gimana sih? Saya sengaja mencari Mas Rai untuk menanyakan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya. Lebih baik kita cerita. Atau mengenai pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar. Karena sekarang ini lagi gembar-gembarnya bahwasanya pedang Zulfikar saya yang mengambil. Padahal saya kan posisi di luar, gimana saya mengambil pedang Zulfikar? Gimana sih? Kita bicara dengan kekeluargaan. Iya. Kita nggak usah main kekerasan. Kita sudah berdua, empat mata di sini. Nggak ada yang tahu kalau kita saling membunuh, tidak ada. Jadi kita harus bicara dengan hati ke hati. Sebenarnya pedang Zulfikar itu kan sudah
ini banyak yang para santri mengatakan yang mengambil rai. Begitu hoax apa lagi, siapa sebenarnya ini semua ini. Begini, posisi saya di luar. Begitu. Saya juga paham kan. Saya paham untuk keamanan di ponpesnya Gus Idris seperti apa. Luar biasa banget ketatnya. Bagaimana cara saya masuk situ? Yang pertama. Lalu yang kedua, kan ada CCTV. Dan karakter lihat saya kan. Memang banyak orang mengecam karena pakai belangkon. Tapi belangkon kan bukan satu dua yang menggunakan belangkon. Kalau saya pribadi sebelum tahu dengan sendiri dan nyata siapa yang mengambil, saya belum bisa menuduh siapa. Jadi Dan sekarang Mas Rai karena disangka sama keluarga dari murid-murid di pesantren karena itu menyerang Udin. iya. Itu Jadi gini, kecurigaan saya semakin mendalam dengan si Gandhi. Bisa-bisa Gandhi itu akan menjadi target saya. Karena setiap sekali saya ingin ngobrol dengan Gus, beliau selalu mematahkan. Bahkan Sumpah Pocong. Yang kemarin isunya dibilang katanya saya yang kabur. Saya nggak tahu. Judul itu yang buat Gusnya atau adminnya saya nggak tahu. Yang jelas judul itu dibuat saya kabur. Padahal di ceritanya itu si Gandhi buat alasan bahwasannya yang di Sumpah Pocong harus 2 orang. Sedangkan yang bersalah itu saya. Itu kan termasuk aneh tersendiri. Saya memiliki kecurigaan besar dengan si Gandhi. dan saya mencurigakan Mas Arya yang telah menggagalkan kamu. Iya, bener juga. Pokoknya siapapun yang berada di daerah permasalahan ini, inti gini, Mas. Siapa sih yang mau menjadi seperti ini? Saya juga enggak mau. Cuman mungkin takdir yang sekarang ini harus dijalani, harus saya jalani. Sebenarnya yang saya takutkan, kalau permasalahan ini semakin besar nantinya, bisa-bisa yang saya takutkan saya akan perang besar dengan Gus Idris. Itu yang saya takutkan. Apalagi Kang Mas ini kan orang terdekat dari Gus Idris. Bisa-bisa kita bakal perang juga. Tapi siapa juga yang mau hal seperti itu? Makanya sebelum terjadi seperti itu, kita sebagai keamanan di pondok pesantrennya guru saya harus tahu siapa dalang sebenarnya yang menjadi kewuh seperti ini. Kalau memang bukan Mas Rai dalangnya, tunjukkan. Tetapi kalau memang selain Mas Rai ada orang lain, saya 100% mencurigakan siapa itu? Arya. Mas Aryanya itu, karena dia menghalangin kamu untuk berbuat jujur, ingin sumpah pocong, tapi diseret kamu. Itu yang membuat saya yakin kalau Mas Aryanya itu yang bikin semua jadi bingung. Ini yang buat riuh itu sih. Mereka saling menuduh, saling main egonya sendiri. Jadi gimana menyelesaikan? Saya mau menyelesaikan ke pondok. Setiap kali saya ke pondok, bilang saya mau buat rusuh. Padahal tidak ada niat sedikit pun saya buat rusuh di situ. Iya. Sebenarnya salah kamu itu cuma satu. Kalau memang kamu tidak bersalah, salahnya satu. Kamu kenapa nyerang Udin sampai mau ikut sekarang? Ini. Itu yang sama Gus dipermasalahkan itu. Ini mumpung kita kan ngobrol enak. Sebenarnya saya dari kemarin tuh ngobrol sama Gus Idris. Tapi setelah saya ngobrol dipotong sama si Gandhi gitu. Jadi sebelum dieksekusi Sumpah Pocong, si Udin bilang sama saya, Mas Ri, saya gagap kalau ngomong. Apalagi ini saya ini mau ditayangkan di live streaming YouTube. Saya malu sama keluarga saya, Mas Ri, saya gagap, saya gugup. Bisa nggak tolong nanti Mas Ri bantu saya ngomong. Jadi saya suruh ngapal perkataan yang harus saya katakan. Saya bisikin dia. Udah. Tapi sebikin dia yakin semua santri apalagi Gus. Iya. Terus dia udah sumpah pocong, dia mengakui kalau Mas iya, Ray itu. yang berbuat. Emang dari gerak-gerik saya yang salah. Karena saya bisi-bisiin. Cuman karena beliau minta tolong seperti itu. Lalu yang kedua, karena dia menceritakan kesedihan dia. Jadi dia bilang, Mas Ri, gimana caranya biar saya nggak jadi sumpah pocong?
Jadi saya bilang sama Gus, Gus, kan sudah terbukti Gus memang dia Gus. Kenapa kalau nggak dimaafkan? Untuk apa lagi coba Gus? Saya bilang seperti itu. Karena dia si Udin tolong sama saya. Dan ternyata gara-gara hal seperti itu ini menjadi masalah besar. Emosional saya tinggi. Ketika saya mau menjelaskan dipatahkan, menjelaskan dipatahkan. Terakhir kenapa saya menyerang si Udin? Karena saya merasa dongkol banget. Ternyata anak ini muka polos hatinya busuk sama saya. Saya tahu dia itu santri lama di situ. Apakah karena saya datang membuat mungkin ada rasa risih dengan adanya saya di situ? Dan saya ingin bertanya, Mas. Dan si Arya itu siapa? Si Arya itu saya kenal karena si Arya santri Mas Karyo. Saya juga santri Mas Karyo. Tapi keilmuan yang saya gunakan itu sebenarnya jujur saya belajar bukan dengan satu guru. Saya belajar yang pertama, memang Mas Karyo. Lalu yang kedua, Abuya Guru Ibkat Jauhar. Tapi kenapa sedangkan kamu ingin berbuat, ingin membuktikan kamu nggak bersalah, dihalang-halangin sama Mas siapa itu Mas Arya? Itu saya juga nggak tahu. Karena saya hanya kenal seperti itu. Bersaudara karena sama-sama santri Mas. Tapi saya intinya nggak mau ini masalah disangkut-pautkan dengan Mas Karyo. Karena dia nggak tahu. Ini masalah saya dengan Gus Idris. Yang saya takutkan ini Mas Ren. Gus Idris banyak teman, tidak semua teman itu baik. Takutnya ada musuh dalam selimut. Saking percayanya Gus Idris sama teman-temannya. Dengan teman-temannya ada nih siasat tertentu. Seperti itu. Enggak. Kalau memang Mas Arya itu benar-benar mendukung kebenaran, mungkin ini tidak menyeret. Intinya, saya sudah menceritakan semua keluh kesah. Alhamdulillah kita ngobrol dengan baik. Jadi ini saya akhiri dulu pertemuan ini. Terima kasih banyak. Tolong sampaikan sama Gusnya. Saya tidak mau ini menjadi perang besar nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sahabat. Ini kita akhiri dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.